Jadi nanti untuk persiapan materi PAS-nya kita mulai dari bab awal, dari perkembangan baik itu manusia, tumbuhan maupun hewan ya. Pertumbuhan perkembangan itu mulai dari perbedaannya. Kalau pertumbuhan itu bisa diukur secara kuantitatif apa kualitatif? Pertumbuhan kalau kuantitatif itu seperti apa misalnya? Ya, ada satuannya, misalnya ada beratnya, ada panjang, ya tinggi itu panjang beratnya ya, misalnya dalam kilogram, dalam meter, itu berarti secara kuantitatif. Kalau perkembangan, ya dia nggak bisa diukur, tapi bisa dinilai secara kualitatif. Artinya ini saya pertumbuhan ya, kemampuan atau kematangan dari fungsi organ. Coba maaf itu dulu di pause. Dia jenggoling baju. Ini ikut kondisinya mau tambah. Nah, kemudian selain pertumbuhan perkembangan, perbedaannya faktor-faktornya juga nanti dibaca lagi. Faktor pertumbuhan, faktornya ada dua tuh, ada internal, ada faktor eksternal. Faktor internalnya, Pak, coba dibuka lagi bukunya. Faktor internalnya misalnya dari gen, virus, sama hormon. Eksternalnya misalnya apa? Tanaman nih supaya bisa tumbuh subur dikasih apa? Boleh air, cahaya, terus apa lagi? Udara atau kelembapan ya. Terus apa lagi? Atau tingkat bukan pH. Mungkin dia inget yang kemarin jengir ayam. Ya. Oh, swallow PAP gitu ya. Bukan pH, jadi pH. Terus apa lagi materinya di awal? Percambahan yaitu pada masuk materi pertumbuhan perkembangan. Metabolisme ya. Metabolisme ada apa aja? Siapa yang masih ingat definisi dari metabolisme? Ya. Ada peristiwa apa aja di metabolisme? Ada anabolisme, betul? Ada katabolisme. Siapa yang tahu perbedaannya? Iya. Kalau katabolisme betul pemecahan, kalau anabolis peristiwa pembentukan. Apa yang dipecah? Molekul yang kompleks dipecah jadi molekul yang lebih sederhana. Ya, kalau yang dibentuk molekul sederhana menjadi kompleks. Ya, contohnya pada peristiwa apa? Kita bisa lihat contoh dari anabolis. Pembentukan apa? Fotosintesis. Siapa yang melakukan proses fotosintesis? Daun itu berarti adanya di tumbuhan. Apa butuhnya kalau kita mau melakukan proses fotosintesis? Ya, sebelum cahaya air ditambah udaranya apa? Yang di CO2 plus H2O. Terus apa lagi? CO2 plus H2O. Fotosintesis. bukan 12 H2O. Ya, berarti kan H2O kan? Iya. Ya, CO2 itu cahaya matahari terjadinya di Klorofil menghasilkan yang H12, O6 dan 6 H2O. Yes, ya.
lalu dia nanti dibentuk di anabolis disusun jadi molekul yang lebih kompleks ya dalam hal ini. Jadi C6H12 atau glukosa kan ini kan ya, dan O2 atau oksigen. Makanya kalau tumbuhan itu bisa menghasilkan oksigen. Nah kalau untuk proses katabolis sebaliknya, peristiwanya apa contohnya ya? Pada saat kita melakukan pernafasan ya. Pernafasan itu artinya respirasi ya. Respirasi. Tahu nggak? Kali-kali yang molekul kompleks kan bernapas kan butuh oksigen ya. Lalu kita membesar senyawa yang lebih kompleks, hasilnya kalau kita bernapas kan ada buang airnya kan? Ya. Jadi kebalik, kalau misalnya katabolis itu pemecahan, anabolis pembentukan ya. Kalau dalam proses pemecahan contohnya pada proses respirasi atau pernapasan, kalau anabolis pada proses fotosintesis. Apalagi materinya yang masih diingat? Enzim. Ya, enzim. Apa itu enzim? Senyawa protein fungsinya sebagai biokatalisator. Apa tuh definisinya? Bio itu untuk makhluk hidup, katalis berarti apa tuh? Mempercepat suatu reaksi. Tapi dia ikut bereaksi nggak? Si enzim itu ikut bereaksi nggak? Tidak, dia membantu proses reaksi, lalu dia mempercepatnya, maka dia ikut bereaksi. Jadi makanya dia disebutnya katalis. Dia mempercepat proses reaksi, tapi dia sendiri tidak ikut bereaksi. Makanya sifat-sifat enzim apa aja? Siapa yang masih ingat sifat enzim? Atau barisan ini sifat enzim bisa bekerja bolak-balik nggak? Enzim bisa bekerja bolak-balik nggak? Bisa. Misalnya apa tuh Bu kerja bolak-baliknya? Enzim ditambah substrat jadinya produk. Ya, enzimnya lepas kan? Tetap menjadi enzim juga kan? Nanti produk ditambah enzim lagi jadi lagi ya, atau substrat tambah enzim lagi jadi lagi produk lagi. Jadi mau ke kiri ke kanan ke kiri bisa kerja bolak-balik, bukan satu arah ya. Diperlukannya dalam jumlah misalnya kita gini sifat enzim enzim diperlukan dalam jumlah banyak apa sedikit? Sedikit. Kenapa dalam jumlah sedikit, Neng? Sedikit aja dia udah membantu proses reaksi, jadi nggak perlu banyak-banyak. Tadi kan sebagai katalis. Kalau kebanyakan nanti justru kalau nggak ada substansinya apa yang mau dikerjain sama enzimnya. Jadi kan saya kan bisa bekerja. Jadi kan misalnya ada nih ya, ini enzimnya. Jadi kalau enzimnya banyak tapi nggak ada substratnya, itu ngertiin apa? Masih belajar juga jadi ya. Jadi cukup sedikit aja kan dia mah nanti tetap bentuknya, nggak akan berubah, nggak akan ikut bereaksi juga. Jadi ketika ada substrat dia bisa mengerjakan yang lain, membantu reaksi yang lain ya. Ada berapa sih cara kerja ini, masih ingat nggak? Dua teorinya, yaitu satu bedanya apa? Kalau yang NP bekerja untuk satu jenis substrat. Iya, kalau log NK satu jenis substrat. Iya. Kalau indus Indus lebih dari satu.
Lebih dari satu substratnya. Ada yang lain nggak pendapatnya? Ada yang lain nggak, Pak? Bedanya teori induce speed sama lock and key. Kayaknya dilepas dulu, Pak. Lock artinya kunci. Oke? Kembali. Jadi lock. Kunci. Pokoknya dulu kunci yang membungkuk dan itu. Ya. Gimana sih cara kerjanya, prinsipnya? Kalau gembok apa kunci? Engine hanya bekerja untuk satu jenis substrat katanya. Jadi harus setampuk. Kalau nggak setampuk, nggak cocok, dia nggak akan bereaksi. Nah itu maksudnya oke. Misalnya ini nih, tadi nih sisi aktifnya tuh dia harus sama. Ini kan kesini kalau kita nanti sambungin dia nyekrum. Tahu nyekrum? Tetap masuk. Kalau gembok sama kunci, bukan anak kuncinya kira-kira kebuka nggak kebuka? Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya dia nggak setampuk, dia nggak akan bisa kebuka. Kalau nggak kebuka, nanti dia nggak bereaksi namanya. Berarti bukan NK, bukan kunci sama gembok. Kalau kunci sama gembok dia harus setampuk. Tapi kalau industri teori, ini sisi aktifnya nanti dia bisa menyesuaikan. Misalnya dia awalnya begini, ininya begini. Nah, tapi karena dia kecocokannya bisa terinduksi, nanti dia mampu beradaptasi, jadi bisa bersifat fleksibel. Ya, itu nanti dibaca lagi, dibaca ulang. Ya, jangan sampai materi yang udah lama kelewat terus kita